Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Riri di The Boost Channel ya. Ini yang teman-teman nantikan lagi. Ini session ketiga dari pembahasan desain yang dikirim dari teman-teman. Sangat menarik sekali karena banyak sekali hal-hal yang tidak terduga ya. Kiriman teman-teman itu benar-benar mantap. Kita bahas satu-satu, tapi jangan lupa subscribe dulu and like dan juga share ya, dan dukung saya agar bisa selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman, karena kita belajar bersama, kita maju bersama, kita mendesain bersama bagaimana proses desain bus yang kita kerjakan. Kita bahas kiriman pertama dari Mas Ganang ya. Ini bisnya namanya Venture H8. Ini menariknya ada sesuatu yang baru ya dari desainnya Mas Ganang ini, baik tampak depan, samping, dan juga bagian atas depan nih atau roof. Ini benar-benar baru ya. Mas Ganang ini berusaha untuk menampilkan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Ini sangat bagus sekali, sangat menarik sekali, karena desainnya benar-benar kelihatan inovatif menurut saya. Bahas satu-satu yuk. Ini kalau bagian depan, saya mulai bagian depan dulu ya. Ini bagian kowal depan, ini headlampnya bentuknya hampir mirip dengan SR2 ya, Legacy SR2, tapi di bagian atasnya itu dia beri lampu LED ya, jadi ini sangat tegas sekali. Dan juga bagian bumper, di bagian bumper juga ini Mas Ganang menampilkan sesuatu yang agresif sekali, yang menyatu dengan detail daripada fog lampnya. Di sekitar fog lamp itu benar-benar dibuat hidup ya, menyatu dengan bagian headlampnya. Ini sangat bagus sekali kalau menurut saya. Dan juga Mas Ganang berusaha menampilkan karakter bis yang benar-benar mempunyai ciri khas ya. Ini bisnya kelihatan tinggi. Karena apa? Karena di bagian kaca bawah itu diberi warna yang gelap, jadi mengesankan kacanya itu tinggi sekali. Menariknya lagi di bagian atas atau roof ya, ini hampir sama dengan Volvo ya. Kalau saya lihat sedikit ambil dari Volvo, ini sangat inovatif sekali karena memang belum ada bentuk kaca seperti ini, kaca depan ya, terutama yang bagian atas yang dikombinasi dengan lampu kota ya, kanan kirinya itu benar-benar ini sesuatu yang baru, karena mungkin ini letak lampu kotanya di dalam kaca kalau yang saya lihat ini. Dari tampak samping benar-benar sesuatu yang baru juga yang Mas Ganang tampilkan di desain yang dikirim ini. Ada beberapa detail yang menurut saya menarik sekali, terutama di bagian pintu depan ya, di belakangnya itu SW1 nya itu. Ini benar-benar sesuatu yang baru dengan variasi yang ada namanya Venture di bagian sudut paling bawah itu juga mungkin Mas Ganang akan dengan memberi sentuhan warna tersendiri ya untuk bagian namanya itu, jadi benar-benar menjadi poin interest di situ. Nah, ini bagian atasnya lagi juga, ini sepertinya seperti desain bagian
bawahnya ya, untuk variasi bawah Mas Ganang tampilkan di atasnya, jadi hampir seperti offset ya, ini di offset gambarnya. Tapi memang benar-benar kalau menurut saya ya, ini sesuatu yang baru, dan juga dikombinasi dengan ini mungkin variasi chrome ya di bagian atap samping, dan juga ini di pintu depan. Nah, Mas Ganang juga dikasih ada ini ya, kaca ya, jadi mungkin akan mengesankan sesuatu yang baru juga di sini. Di bagian belakang ini sayangnya juga Mas Ganang nggak ngirim ya, harusnya ini bagian belakang juga ditampilkan, jadi satu yang utuh ya untuk desain yang ditampilkan sekarang ini. Tapi semua sangat menarik menurut saya, keren banget, mantap Mas Ganang, kamu pasti bisa untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang. Lanjutkan, mantap, keren. Berikutnya kiriman dari Rahmat Busher 7 ini. Ini menampilkan untuk bis City Line ya, yang diberi nama Lancaster. Ini juga saya lihat di bagian depannya, kita bahas bagian depan dulu ya. Bagian depan juga ini sederhana, tidak banyak detail, tapi menurut saya ini bagus sekali kalau diaplikasikan di bis yang sesungguhnya. Karena apa? Ini menunjukkan sesuatu yang baru di bagian kaca bawahnya ya, di seputar kaca di bagian bawahnya itu. Satu, yang pertama headlampnya juga untuk kelas Cityline ini, kalau biasanya dibuat dengan dua headlamp yang bulat, ini dibuat headlamp yang benar-benar menyatu dan sipit ya ini. Jadi kesannya pun ini modern sekali, divariasi dengan bumper yang juga agresif, tidak banyak detail tapi sangat mengena sekali kalau menurut saya, dikombinasi dengan lampu DRL bagian bawahnya. Ini sesuatu yang dibikin sederhana, tapi untuk Cityline benar-benar desainnya saya kira masuk sekali. Kaca pun ini dibuat seperti biasa, cuman sayangnya Mas Rahmat tidak ada mungkin spion ya, pelengkap ya, bisa dikasih spion, benar-benar spion kamera yang otomatis ya, ini bukan, jadi lebih mengesankan modern juga. Ini bagian atapnya juga simpel sederhana, tapi menurut saya juga sangat oke. Dari samping juga tidak banyak detail, tapi ini sudah mengesankan untuk fungsional daripada bis Cityline ya. Jadi kacanya itu lebar dan tinggi, jadi untuk penumpang pun leluasa bisa melihat ke luar. Ada sedikit yang menarik di bagian paling belakang ya, untuk kaca SW7 ya. Ini Mas Rahmat berusaha memberikan suatu sentuhan sendiri, yaitu dengan memberikan variasi di bagian belakangnya. Sederhana tapi bisa jadi di bagian itu pun kalau misal dikasih chrome juga akan sangat menarik. Jadi melengkapi semua desain yang ditampilkan untuk bis Cityline. Terima kasih Mas Rahmat, menarik sekali, sederhana tapi menarik. Tetap semangat, selalu berkembang, dan akan tetap jadi bagus kalau kita berusaha untuk menjadi bagus, intinya itu. Kiriman yang ketiga dari Seldi Octavian, ini untuk tampak depan dan belakang masih mengadopsi SR2 HD DG Laksana. Tidak ada perubahan ya bagian depan dan belakang kalau saya lihat ini, tapi ada sesuatu yang berubah total, yaitu di bagian sampingnya. Kacanya ini yang benar-benar baru, tidak seperti biasa dengan garis lurus, tapi ini sesuatu yang benar-benar dibikin mungkin akan sangat menarik sekali.
dibikin tidak rata tapi seperti naik sampai belakang. Ada variasi di bagian atasnya ini, di bagian tengah, di bagian kaca samping itu ada variasi. Ini kalau saya lihat mungkin kalau terlalu lebar gini proporsinya kurang bagus ya, tapi agak sedikit ditipisin lah, mungkin akan memberi kesan sesuatu yang baru di bagian itu, dengan detail yang diberikan, dengan variasi yang diberikan, pasti sesuatu bagian atas itu akan menarik juga. Dan ini di bagian samping depan juga Mas Aldi memberi suatu ornamen ya. Ya, mungkin ini nanti bisa jadi ini untuk poin interestnya di sini di bagian depannya. Mungkin di situ ada nama bisnya ya, di situ biasa seperti Legacy kan namanya juga di bagian itu. Hampir seperti Volvo. Kalau Volvo itu juga dibikin, bedanya single glass. Kalau Mas Aldi ini double glass. Ini untuk HD. Tapi kalau saya membayangkan ini jadi SHD, mungkin akan sedikit menarik ya. Karena apa? Tinggi bis itu sangat berpengaruh dengan desain proporsi kaca samping. Mungkin kalau Mas Aldi kaca sampingnya tidak terlalu lebar, agak sedikit dikecilin, ini akan jadi lebih menarik lagi. Mantap Mas Aldi. Sayangnya depannya, belakang tidak membuat sesuatu yang baru. Jadi nilai tambahnya mungkin hanya di sampingnya saja. Tapi semuanya itu mantap sekali. Semangat, mantap, lanjutkan. Berikutnya kiriman dari Narendra Hita. Ini mengirim dua desain ya. Yang pertama ini persis seperti Discovery dengan double glassnya, cuman menampilkan ada livery yang baru. Tidak banyak yang bisa dibahas karena ini sudah ada ya. Yang kedua, kiriman keduanya itu ini juga kalau saya lihat ada sesuatu yang baru juga di bagian depannya ini. Ini sayangnya bagian tampak depan tidak ada, cuman tampak samping aja, tapi tidak apa-apa, oke banget kok. Kita bahas ya untuk bagian depan, terutama di bagian variasi depan. Ini untuk kaca Mas Narendra hampir sama dengan karoseri yang ada di Indonesia yang sudah beredar ya. Ini double glass juga dengan variasi samping yang menyatu dengan bando ya. Ini sesuatu yang baru juga kalau saya lihat, hampir sama dengan yang S-Series, cuman sedikit ada variasi lah ini untuk detailnya. Dan juga di bagian pintu ini ada sesuatu yang baru juga kalau menurut saya. Jadi variasi kacanya itu tidak langsung lurus tapi ada sedikit variasi, sedikit ke bawah. Ini mungkin akan jadi poin interestnya di bagian depan ini ya. Dari tampak samping, bagian belakang juga ini tidak ada sesuatu yang baru juga di bagian itu. Cuman ini sayangnya di bagian tampak belakangnya tidak ada. Kalau saya lihat detailnya pun ini juga banyak sekali detailnya sebenarnya yang menarik. Cuman tidak ditampilkan. Tapi semua oke lah. Mantap, terus semangat. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirim ya. Ini di belakang juga masih ada banyak. Nanti kita bahas untuk section berikutnya. Menarik sekali karena ada sesuatu yang baru setiap teman-teman mengirim itu. Banyak sekali pembahasan yang menarik. Banyak sekali kita belajar bersama. Sesuatu yang benar-benar inovatif. Ada benar-benar yang baru juga ada. Mari kita belajar bersama karena dengan belajar bersama kita tahu kekurangan kita. Dan kita juga tahu kelebihan kita. Tetap semangat buat teman-teman yang sudah mengirim desain. Lanjutkan dan kalian pasti bisa lebih baik dari yang sekarang. Dan mungkin akan lebih baik dari saya. Terima kasih sudah mengikuti The Bus Channel.
Sekali lagi jangan lupa subscribe and like and share ya, karena kita belajar bareng, tidak melihat kekurangan kita, tapi kita benar-benar membahas sesuatu yang menarik. Karena hobi kita adalah mendesain bus, yang bisa jadi hobi kita membawa kita menjadi seorang desainer. Menarik sekali. Terima kasih. Salam damai.